Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Kali ini saya ingin coba share bagaimana cara mengambil uang dari penghasilan YouTube kita di kantor pos ya. Jadi ada beberapa pilihan untuk mencairkan uang dari YouTube. Pertama dari Western Union, yang kedua menggunakan bank transfer. Hanya saja untuk bank transfer itu memerlukan biaya yang cukup besar ya. Jadi kita memilih pembayaran menggunakan Western Union saja karena tidak ada biaya dan kantor posnya tersedia di berbagai macam kota, dan kebetulan di dekat tempat tinggal saya itu tersedia kantor pos yang dapat melayani pencairan uang menggunakan Western Union. Nah, kantor posnya ada di Setu seperti ini. Kebetulan siang tadi itu cukup ramai lalu lintas di depan kantor posnya. Dan di kantor posnya sendiri juga cukup ramai nasabah yang bertransaksi. Ada sekitar 15 motor yang diparkir di sana, dan beberapa orang juga cukup banyak lalu lalang masuk ke kantor posnya. Nah, siang itu kami ke kantor pos. Cukup ramai ya di sana. Itu kantor posnya seperti ini, cukup kecil tapi ternyata transaksi yang terjadi di sana cukup besar-besar juga ya, sampai jutaan. Nah, sebelum melakukan transaksi pencairan, Anda harus mengetahui dulu syarat penerimaan uang melalui Western Union di kantor pos. Yang pertama, Anda harus berusia minimal 17 tahun. Ya, itu Anda harus berusia minimal 17 tahun dan dapat dibuktikan dengan kartu identitas. Kemudian pengambilannya ini tidak boleh dikuasakan kepada orang lain seperti istri Anda, anak Anda, atau saudara Anda, ataupun orang tua Anda. Yang ketiga adalah Anda harus membawa salah satu kartu identitas beserta fotokopinya, yaitu IKTP, paspor, SIM, KITAS, kitab, UNHCR. Nah, selain kartu identitas tersebut itu tidak diperbolehkan untuk melakukan penarikan uang tunai melalui Western Union. Nah, dalam hal ini saya menggunakan IKTP saya dan saya menggunakan fotokopinya 1 lembar untuk setiap transaksi pencairan. Jadi ketika Anda memiliki 2 transaksi pencarian Western Union, Anda harus menyediakan 2 buah fotokopi KTP. Syarat yang selanjutnya adalah Anda harus mengisi formulir penerimaan dan data-datanya itu harus sesuai dengan identitas. Dan nanti ditulis nih perkiraan jumlah uang yang akan diterima. Ada syarat yang lebih spesifik lagi. Untuk pengambilan uang di kota yang berbeda dengan alamat identitas, pelanggan wajib membawa salah satu identitas pembanding sesuai poin 3 beserta fotokopinya. Misalkan Anda tinggal di Jakarta namun mau mencairkan di Bekasi, maka Anda boleh melakukannya dengan membawa KTP Jakarta Anda dan membawa salah satu ID pembanding ya, identitas pembanding, yaitu misalkan SIM. Nah, itu baru boleh. Kemudian setelah itu Anda harus mengetahui cara pengisian formulir penerimaannya. Nah, ini contohnya seperti ini, ada nomor pelanggan. Itu bisa diisi dengan nomor KTP, kemudian nama depan, nama belakang, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, pekerjaan, kewarganegaraan, dan nomor telepon. Kemudian alamat tetapnya juga Anda tuliskan di situ, alamat, kota, provinsi, dan kode pos. Kemudian alamat Anda tulis kembali di yang bawah dan ditandatangani ya. Kemudian di pojok kanan bawah itu Anda tuliskan pengirim uangnya siapa. Dalam hal ini adalah Google Asia Pasifik yang berada di Singapura, dan Anda tuliskan perkirakan jumlah uang yang akan Anda terima sesuai dengan yang ada di halaman Google AdSense dalam satuan dolar. Nah, itu Anda perhatikan dan kemudian Anda tulis data-datanya di lembar penerimaan. Nah, formulir ini bisa Anda minta ke petugas yang ada di sana ya.
Nah, kali ini saya mengambil 2 transaksi, jadi kita mengisi 2 lembar dan dibantu istri saya untuk pengisian data-datanya. Setelah data-datanya Anda kumpulkan dan diisi, Anda tinggal masukkan ke keranjang antrian ya. Nah, ini keranjang antriannya masih bersifat manual, jadi mungkin antriannya tidak sesuai dengan Anda masukkan ke sana ya. Jadi bisa jadi orang yang belakangan itu malah dipanggil duluan, seperti dalam kasus saya malah dipanggil belakangan daripada orang yang datangnya belakangan setelah saya gitu. Nah, itu agak kacau sih antriannya, cuman ya karena masih belum digital jadi masih kacau. Jadi Anda mungkin perlu memakluminya. Nah, setelah antri mungkin nanti Anda akan dipanggil namanya dan segeralah datang ke loket. Nah, di sana akan Anda ditanyain mengenai kode MTCN-nya. Itu adalah kode MTCN nih. Ini adalah money transfer control number yang diberikan Google yang ada di website Google AdSense-nya. Anda berikan kode MTCN-nya kepada petugas. Kemudian Anda harus melakukan cap jempol ya di kwitansi dan transaksinya. Ada beberapa kali cap jempol. Saya tadi melakukan kurang lebih 4 cap jempol di lembar-lembar yang berbeda karena saya melakukan 2 transaksi pencairan. Nah, tak berapa lama petugas mengkonversi dolar yang akan kita terima ke dalam rupiah. Dan untuk memastikannya, petugas melakukan perhitungan menggunakan mesin perhitungan uang. Dan seperti ini contohnya, jadi dalam lembaran 50 ribuan itu dihitung dan dipastikan sesuai dengan jumlah yang akan kita terima. Nah, alhamdulillah ya, akhirnya kita sudah berhasil mencairkan dananya dari Google AdSense. Ini adalah hasil dari Google AdSense kami, channel saya dan istri saya, selama mungkin 2 bulan kemarin atau 2 bulan kemarin lah, dari semenjak April sampai Mei. Nah, itu lumayan karena pada bulan Mei itu ada ini ya, Idul Fitri. Jadi para pengiklan itu udah jor-joran melakukan budgeting di sana. Jadi harga iklannya itu tinggi-tinggi dan trafficnya itu melonjak. Jadi revenue yang kita dapatkan juga pada saat bulan puasa dan lebaran itu cukup tinggi dibanding dengan hari-hari yang biasanya. Ya alhamdulillah seperti ini ya, cukup untuk pemasukan tambahan kita dan kita sih bersyukur ya. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin penghasilan kita itu berbeda-beda tergantung dari niche-nya, tergantung dari kategori channelnya, dan tergantung juga dari iklan yang tayang di channel kita. Nah, buat Anda yang juga tertarik mengenai YouTube ini, menghasilkan pendapatan dari YouTube, Anda silahkan tanya-tanya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita coba jawab sesuai dengan pengetahuan kami sebagai YouTuber pemula. Nah, demikian yang dapat kami share. Silahkan share informasi ini ke teman-teman Anda. Anda boleh share informasi ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu menjadi inspirasi bagi teman-teman Anda untuk memulai YouTube channel dan mulai menghasilkan pendapatan. Jadi kalau menurut saya itu memang ada pahitnya juga memulai YouTube ini. Jadi nggak instan, ada beberapa hal yang harus kita lalui dan intinya kita harus bisa bersabar. Namun setelah berhasil monetisasi dan itu lebih mudah, Anda tinggal membuat terus secara konsisten konten-konten yang bagus untuk subscriber Anda. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf jika penjelasannya agak belibet dan kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.